Diaturaken matur nuwun, terima kasih atas doanya dari bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semua. Mugi-mugi diijabah dan menjadi amal kesayangan kebaikan untuk kita semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih sekarang dalam suasana bulan Zulhijjah. Kita sedikit kupas beberapa momen penting di bulan Zulhijjah nggih, ibu-ibu bapak sekalian. Yang kemudian kita ambil pelajarannya, Jadi bulan Zulhijjah ini dikatakan sebagai bulan yang juga diberkahi sebagaimana bulan Ramadan. Walaupun memang keberkahan bulan Ramadan itu memang paling tinggi di antara bulan-bulan yang lain. Nah, salah satu bentuk Allah memberkahi bulan Zulhijjah itu terlihat di antara tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Betul sekalian. 1 sampai 13. Dan kita seolah-olah dibelalakkan mata kita, disuruh untuk melihat dengan mata hati iman tentang 13 hari tersebut. Ini luar biasa sekalian. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu, seluruh manusia muslim seluruh dunia itu antara tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 1 sampai tanggal 9 diperintah selama itu diperintahkan untuk pertama melakukan banyak amal-amal sunnah. Di antara itu pun ada puasa sunnah, ada zikir, banyak zikir dan ibadah, banyak sedekah. Itu tanggal 1 sampai tanggal 9. Terus bagi yang akan berkurban disunnahkan untuk tidak mencukur rambut dan motong kuku sebelum menyembelih kurbannya. Ini berarti luar biasa. Selama 9 hari sampai pagi tanggal 10 sebelum penyembelihan. Nah, puncaknya seluruh manusia di dunia itu puasa yang sangat ditekankan itu adalah diperintahkan untuk puasa pada tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah. Tanggal 9 itu di hari Arafah. Nah, di mana pada saat tanggal 9 Zulhijjah itu di saat manusia muslim yang berpuasa tapi insya Allah sebanyak mungkin sebagian besar itu umat muslim yang ada di Mekah Al-Mukarramah, wabil khusus menyelenggarakan haji, dia sedang puncak-puncaknya melaksanakan haji di tanggal 9 Zulhijjah. Mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, wabil khusus tahun ini sekalian istimewa. Yang haji tahun ini istimewa. Istimewanya karena tahun sebelumnya itu biasanya umat muslim yang berhaji itu sekitar 1,5-2 juta bahkan sampai 5 juta manusia Bapak Ibu sekalian yang berhaji. Tetapi yang saat ini berhaji kemarin berhaji yang sampai sekarang mungkin masih di sana itu hanya 10.000 Bapak Ibu sekalian. 10.000 berbanding 1 juta pinten niku. 10.000 berbanding 1 juta niku nek 100.000 niku kan berarti kan 1/10. Kalau 10.000 berarti 1/100 dibanding 1 juta Kalau dibanding 5 juta pinten berarti? 1 berbanding 500. Subhanallah Jadi memang benar-benar pilihan Bapak Ibu sekalian. Dan itu ternyata diketahui yang 10.000 itu bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang pegawai-pegawai Arab Saudi atau kemudian pejabat-pejabat. Tidak semua, ada memang Tetapi orang-orang yang biasa pun juga ada yang bisa berangkat. Jadi memang benar-benar itu adalah bukan karena skenario manusia. Benar-benar pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, kemudian lanjut lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan kembali lagi ke tanggal 9 Jadi
pada tanggal 9, setelah itu kemudian pada malam harinya mulai pada maghrib itu semua manusia muslim seluruh dunia takbir. Gitu sekalian. Takbirnya tidak tanggung-tanggung 4 hari berturut-turut. Gimana? Dari malam tanggal 10 sampai tanggal 13 menjelang maghrib, sebelum maghrib. Luar biasa ya. 10, 11, 12, 13 4 hari berturut-turut takbir seluruh manusia di dunia. Tapi bagi yang tahu ya, mungkin ada yang nggak tahu, takbiran mung sepisan tok malam tok baru nih orang. Nah, seperti Idul Fitri. Idul Fitri kan hanya malam sampai pagi, setelah itu enggak. Tapi khusus Idul Adha itu 4 hari berturut-turut. Kemudian setelah takbir, Bapak Ibu sekalian, ada lagi syiar. Syiarnya itu pada saat pagi hari sebelum bagi umat muslim yang akan sholat id itu disunnahkan pokoknya meniat untuk tidak makan dan minum setelah subuh atau setelah setelah waktu imsak gitu ya. Jadi ini bedanya antara Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak makan dan tidak minum, kemudian setelah itu baru boleh makan dan minum setelah pulang. Bahkan ada yang menyebutkan makan dan minumnya nanti setelah nyembelih. Setelah nyembelih ben bener-bener nikmat ngoten nggih. Setelah nyembelih. Nah, kemudian nanti kemudian semuanya berangkat ke lapangan. Untuk kali ini pada saat pandemi mungkin ada yang di lapangan, ada yang di musola, ada yang di masjid, ada yang di RT RW di jalan seperti kemarin RW 5 Tenriku, RW 4 ya gabung. Okay. Itu kemudian juga syiarnya luar biasa, berangkat ke jalan yang satu, pulang ke jalan yang berbeda. Nah, ini juga sampai SOP-nya, standar operasional prosedurnya itu seperti itu. Ya, luar biasa ya syiarnya itu. Kemudian nanti sepulang dari sholat Id, kemudian menyembelih kurban. Menyembelih kurbannya pun juga detail sekali, urut-urutan tata caranya itu. Ya, tata caranya. Termasuk juga dalam masalah menyembelih. Menyembelih itu dalam hadisnya disebutkan sebaik-baik menyembelih itu adalah yang paling cepat nyembelihnya dan paling tajam pisaunya, gitu ya. Jadi tidak kemudian disakiti dulu, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di di film-film itu, kalau di Saudi itu kalau unta itu tanpa dikerangkeng langsung aja seret gitu aja, langsung pas lagi berdiri gitu. Berdiri tiba-tiba kemudian jatuh gitu aja karena disembelih sambil berdiri gitu ya. Yang bahkan ada yang dijatuhkan sendiri ya, tapi itu kayaknya nggak tahu apakah itu kemudian sakit ataukah tidaknya. Yang terbaru seperti yang kemarin dilihat pada saat kemarin pakai tali dijatuhkan, tidak kemudian dirobohkan sampai kemudian stres gitu ya, tapi cukup pakai tali ditarik kemudian jatuh sendiri baru kemudian disembelih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah sebaik-baik menyembelih. Jangan sampai menyakiti hewan. Ya, menyakiti hewan. Walaupun sebenarnya menyembelihnya itu sendiri sakit, gitu ya. Tapi supaya sakitnya itu tidak terlalu lama ya, sakitnya cepat banget gitu, ibaratnya itu. Nah, maka kemudian pakai pisau yang sangat tajam. Oke, niki sampun nonton daharan unjuan, monggo ibu-ibu, bapak-bapak dirahapi kanthi waosan basmalah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Pak Jun. Sambil munjuk dalam dahar, saya lanjutkan ya Bapak Ibu, monggo sambil mungkin mudah-mudahan tidak, insya Allah tidak mengganggu ya. Monggo di sketsa kemauan seenaknya.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian dilanjutkan masih boleh punya kesempatan. Ini saking pentingnya kurban, sekalian ya. Saking pentingnya kurban, nilai kurban itu sampai kemudian disebutkan fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak. Ini berarti kan berlaku untuk semua manusia, tidak hanya orang yang kaya. Inna a'tainakal kausar. Oke. Fasholli, maka sholatlah kalian li rabbika, kepada Rabb kalian, wanhar, dan sembelihlah kurban. Sebagai akibat daripada Allah telah memberikan nikmat, maka berkurbanlah. Nah ini, jadi dan sholat dan kurban itu sejajar. Ibaratnya seolah-olah sholat pun kalian bisa karena mudah gitu ya. Berarti kurban pun juga sebenarnya bisa. Hanya perbedaannya sholat itu mungkin walaupun pakai modal, tapi modalnya murah, ya murah. Sebenarnya kurban pun murah, cuman perlu dikumpul-kumpul lama gitu aja ya. Ibaratnya tuh sehari 5.000 kan murah gitu ya. Hanya kalau setahun kan jadi kumpul gitu kan. Setahun kan bisa ngumpul gitu ya. Nah, sholat pun juga pakai modalnya bawa sajadah, pakai baju, kemudian wudhu dan seterusnya gitu ya, pakai modal. Cuman nggak terasa. Nah, kurban pun juga sebenarnya bisa supaya kita seolah-olah tidak modal alias tidak terasa, nonton nggih. Yaitu dengan cara nabung, ya dengan cara nabung. Nah, maka kemudian karena pentingnya kurban Bapak Ibu sekalian, sehingga Allah berikan kesempatan berkurban itu tidak hanya sehari di tanggal 10, tapi tanggal 11 boleh, tanggal 12 boleh, tanggal 13 boleh, 4 hari diberikan kesempatan untuk kurban. Sehingga ada banyak Bapak Ibu sekalian, kita kebetulan waktu dulu mengelola lembaga zakat itu jadi misalkan pada saat sebelum sampai tanggal 10 itu, sampai tanggal 9 itu yang daftar kurban ada 200 gitu ya. Nah, terus tiba-tiba tanggal 11, 10, 11, 12 itu tambah jadi 400 gitu. Jadi banyak karena memang Allah berikan kesempatan berkurban itu ya mungkin dapat rezekinya nanti pas besok gitu ya. Atau kemudian gimana gitu ya. Allah berikan asal kita sudah niat, insya Allah banyak yang kemudian terjadi. Salah satu contoh ada beberapa guru-guru ngaji itu yang kebetulan teman-teman saya itu mereka jualan kambing kemarin itu. Jualan kambing tujuannya Pak supaya bisa kurban. Nah, subhanallah. Supaya bisa kurban. Jadi setelah kemudian disembelih kemudian diantar-antar pesanannya itu. Nah, hari ke-13 atau 13 Dzulhijjah baru mereka bisa kurban. Untungnya diberikan kambing. Nah ini ada yang cara seperti itu. Ada yang juga kemudian nabung dan seterusnya. Ini Bapak Ibu dari Allah, tidak cukup demikian ditambah dengan bertakbir sampai tanggal 13. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah Bapak Ibu, ternyata kalau kita perhatikan, dari tanggal 1 sampai tanggal 13 itu sebenarnya itu dalam rangka Mangayu Bagyo atau apa istilahnya itu sedang menyambut dan menghormati penganten. Nah, siapa penganten di bulan Dzulhijjah? Yaitu orang-orang yang berhaji. Gitu ya sekalian. Kenapa? Karena puncak daripada bulan Dzulhijjah itu adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di saat hari Arafah. Nah, kemudian pesta poranya itu setelah itu, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Karena sudah berhasil kita itu Mangayu Bagyo gitu kan. Orang-orang yang berhaji, yang 10.000 orang itu tadi. Jadi Bapak sekalian bayangkan, seluruh dunia manusia itu sedang menghormati gitu ya, menghormati pengantin yang jumlahnya 10.000. Kalau tahun sebelumnya itu 1 juta, 2 juta sampai 5 juta. Ngoten nggih. Kenapa dikatakan pengantin Bapak sekalian? Karena Dzulhijjah itu kan bulan haji, gitu kan? Inti daripada Dzulhijjah itu ya hajinya itu sendiri. Bagi yang tidak bisa haji, maka kemudian berpuasa, gitu ya. Atau berkurban. Tapi pada intinya sebenarnya yang paling inti daripada ibadah di bulan Dzulhijjah itu adalah haji itu sendiri, sehingga mantennya itu adalah orang yang haji gitu ya.
Nah, yang haji itu adalah puncak daripada haji itu adalah tanggal 9, karena al-hajjul Arafah. Haji itu adalah di hari Arafah, sehingga gitu ya. Sehingga orang yang tidak hadir di padang Arafah belum haji walaupun sudah sampai ke tanah suci. Misalkan belum sampai Arafah tapi kemudian meninggal duluan gitu ya. Maka kemudian belum haji gitu ya. Atau kemudian sakit gitu ya, sakit parah sekalipun itu nanti dibawa ke Arafah walaupun hanya sekedar beberapa jam di situ. Seperti kemarin Mbah Sinten ya, Mbah Pat itu walaupun saya nggak tahu, pasti beliau dihadirkan di Arafah gitu ya, dibawa oleh ambulan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kok harus hadir di Arafah kan gitu? Ya, tadi jawabannya karena emang haji itu adalah Arafah. Dan kenapa haji itu Arafah? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata fasilitas yang paling utama orang berhaji itu adalah di hari Arafah itu. Jadi ibaratnya gini, kalau bulan Ramadan itu bulan yang istimewa, Allah berikan bulan yang diberkahi, dari mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan gitu ya, sebelum takbiran itu istimewa semua. Tapi di antara istimewa itu ada hari yang istimewa, yaitu di 10 hari terakhir. Nah, di antara 10 hari terakhir itu ada ya hari yang paling istimewa, yaitu di malam Lailatul Qadar. Nah, itu malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling istimewa. Allah berikan keistimewaan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah dan seluruh malaikat turun ke muka bumi, memperhatikan, mendengar, melihat, dan mengabulkan semua permintaan orang-orang yang berdoa di malam Lailatul Qadar. Nah, hari Arafah itu adalah hari yang mirip dengan Lailatul Qadar, Bapak Ibu sekalian. Hanya bedanya, pertama, Lailatul Qadar itu di malam hari, gitu ya. Kalau Arafah itu di siang hari. Terus yang kedua, Lailatul Qadar itu tidak tahu kapan malamnya dan kapan jamnya, jam berapa, gitu ya. Tapi kalau hari Arafah itu jelas, tanggal 9 Zulhijjah antara duhur sampai maghrib, dan puncaknya antara asar dengan maghrib. Jelas sekali gitu. Gitu ya. Sehingga banyak orang berbondong-bondong walaupun biayanya mahal sekalipun, ratusan juta sekalipun, datang ke sana hanya salah satunya untuk mendatangi antara jam 12 siang sampai maghrib di tanggal 9 Zulhijjah itu, Bapak sekalian. Subhanallah. Gitu sebenarnya. Kenapa? Karena Allah dan malaikat turun. Disebutkan dalam hadisnya itu, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berbangga di depan para malaikat dengan mengucapkan firman-Nya kira-kira demikian: hambaku datang dari berbagai macam penjuru dunia dalam keadaan lusuh dan rambutnya terburai. Gambarannya itu seperti itu sekalian. Kenapa kok digambarkan seperti itu? Karena orang yang berhaji itu, Bapak Ibu sekalian, orang yang berhaji itu kan 2 hari 2 malam nggak mandi, gitu ya. 2 hari 2 malam nggak mandi, kemudian pakai kain ihram tidak ganti, gitu. Dari mulai tanggal 8 sore, gitu ya. Kemudian berangkat ke Muzdalifah, berangkat ke Mina untuk melakukan tarwiyah, kemudian melakukan sholat berjamaah dari mulai maghrib, isya, subuh di tenda, tidak mengganti ihramnya. Kemudian selanjutnya tanggal 9 pagi itu berangkat ke Arafah, karena kemudian antri, nanti seharian sampai maghrib itu di Arafah. Juga tidak mandi, gitu ya. Tidak mengganti pakaian ihram. Kemudian setelah itu, Bapak sekalian, maghrib bergeser ke Muzdalifah, tidur di Muzdalifah, kemudian sholat di Muzdalifah di tempat terbuka, umpel-umpelan gitu kayak pindang, nonton gitu sekalian. Kemudian setelah itu pagi pada subuh menuju ke Mina, kemudian antri untuk menuju ke
mana? Ke Jamarot untuk lempar jumroh yang pertama. Ya, lempar jumroh pertama. Setelah lempar jumroh pertama, baru kemudian tahallul. Setelah tahallul boleh ganti baju, boleh lepas. Jadi bayangkan, berarti tanggal 8, tanggal 10 siang itu baru diganti. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusinya itu adalah dengan rambut terburai, kucel gitu ya. Tapi Allah bangga dengan orang-orangnya yang seperti itu. Bangga gitu. Subhanallah. Bangga dengan orang-orang yang kucel-kucel waktu itu gitu. Dan kemudian Allah sampaikan dalam hadisnya itu, aku telah mengampuni semua dosa-dosanya. Subhanallah. Dan kemudian disebutkan juga, bahkan ketika menuju ke Muzdalifah, mereka semua, bahkan tidak hanya orang yang soleh-soleh, termasuk orang yang zalim sekalipun, orang yang jahat sekalipun diampuni dosanya sekali. Ya, orang yang jahat sekalipun diampuni dosanya kalau haji ya. Sehingga kemudian ada orang yang kemudian merasa banyak dosa, aku dosa gitu, orang gelem haji, padahal sudah mampu gitu. Itu justru malah sebenarnya kebalik gitu ya. Justru karena banyak dosa harusnya haji gitu, umroh gitu. Harusnya gitu gitu. Nah, ini untuk memotivasi ya sekalian. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, saat perjalanan menuju Muzdalifah itu kemudian Rasulullah menyampaikan, mengumumkan kepada para sahabat, wahai sahabat, saya mendapatkan kabar dari malaikat, katanya gitu, bahwasanya semua orang yang berhaji sudah diampuni dosanya dan semua tanggungannya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Gak ada tanggungan apa-apaan, Pak, panjenengan. Ada tanggungan anak, tanggungan istri, tanggungan suami, tanggungan hutang, tanggungan keluarga besar, tanggungan apa boleh, organisasi gitu ya. Kalau pemimpin ya tanggungan yang dipimpin dan seterusnya gitu ya. Itu semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada titipan-titipan doa dan seterusnya itu sudah dikabulkan, semua titipan doanya itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian keistimewaannya, di samping keistimewaan yang lainnya. Ada keistimewaan pada saat melempar jumroh, satu lemparannya tuh diampuni satu dosa besar Bu sekalian. Padahal total jumlahnya kalau mau dihitung kerikilnya itu 70 gitu ya. 70 dosa besar berarti ya. Luar biasa Bapak sekalian. Nah, kemudian selanjutnya lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada keistimewaan pada saat tawafnya, keistimewaan pada saat sa'inya, keistimewaan pada saat tahallulnya, minum air zam-zamnya, kemudian saat di Madinahnya dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama orang yang haji itu adalah Arafahnya. Makanya kemudian tadi inilah jawabannya kenapa orang yang berhaji itu adalah Bapak sekalian penganten gitu ya, yang diomyongi atau yang diantar, yang didoakan gitu ya, yang di istilahnya itu di pestakan ya, di pesta porani oleh semua umat muslim seluruh dunia. Subhanallah. Makanya istimewa 10.000 didoakan gitu ya, dipestani oleh seluruh manusia muslim seluruh dunia. Subhanallah, ini yang luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya ini yang baru masuk ini, karena ini tadi ayat-ayatnya belum masuk ya. Pertanyaan berikutnya adalah, nah terus kemudian sebenarnya orang yang berhaji, termasuk orang manusia seluruh muslim di dunia itu, ada puasa sunnah, ada tadi yang sebutkan ya, dari mulai tanggal 1 sampai 30, ada takbir, ada kurban, ada puasa Arafah. Itu sebenarnya sedang melakukan apa? Kan gitu ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Dzulhijjah ini? Ya. Yaitu Bapak Ibu adalah seluruh manusia di dunia disuruh untuk melihat dan mengikuti ittiba ya kepada seorang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena seluruh ritualitas ibadah haji itu adalah mengikuti jejak-jejaknya Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Gimana? Termasuk tempat
tempatnya dan tanggalnya gitu. Itu semuanya mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Ada tawafnya, ada sa'inya. Sa'i niku peristiwa apa Bapak sekalian? Peristiwa Siti Hajar, terus Siti Hajar ketika ditinggal suaminya kemudian mencari air, ngoten nggih. Kemudian bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, ngoten nggih. Akhirnya kemudian Allah berikan air itu Zam-Zam, ngoten nggih. Kemudian juga ada yang namanya lempar jumroh, itu juga peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim itu ketika melempar setan, gitu ya. Kemudian juga bagaimana ada peristiwa mabit di Muzdalifah pada saat tarwiyah, ya. Kemudian bagaimana mabit di Muzdalifah ketika pulang dari wukuf dari Arafah, ngoten nggih. Kemudian juga wukufnya itu sendiri. Kemudian nyembelih kurbannya itu sendiri. Pakai pakaian ihramnya itu sendiri. Jadi semuanya adalah peristiwa-peristiwa yang persis dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarga, Bapak Ibu. Singkat kata, gitu ya. Singkat kata, kita itu diperintahkan sebagaimana firman Allah, "Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti agama Ibrahim, seorang manusia yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi diperintahkan untuk ittiba, mengikuti Nabi Ibrahim. Apa yang kita ikuti, kan gitu ya sekalian. Nah, mungkin kalau mau kita telusuri banyak sekali yang kita ikuti dari Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang kita ikuti dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari detik per detik, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu semuanya adalah wajib kita contoh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika di rumah, ketika di kamar mandi, ketika di dapur, ketika di tempat kerja, dan seterusnya, itu semuanya ada contohnya, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini mungkin tidak akan selesai, ya, nggak apa-apa. Karena pengantarnya tadi agak panjang dan memang harus disampaikan sebelum ini, okay? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa poin-poin yang menarik dari Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam? Yang pertama, Bapak Ibu, panjenengan nate ningali atau menata mireng, atau ada yang sudah pernah berangkat ke tanah suci, itu ada yang namanya makom Ibrahim. Ingat ya, makom bukan makam. Kadang di sini tuh bolak-balik ya. Saking gede saking makom katanya. Makom niku padahal yang dimaksud adalah makam. Makam itu ya niku makam, tapi itu bukan makom. Makam. Nah, makom niku artosipun tempatnya koma itu kum, artinya berdiri, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Nah, itu jadi tempat berdirinya Nabi Ibrahim, sehingga ada bekasnya kaki Nabi Ibrahim. Nah, apa itu? Batu yang itu ada bekasnya. Di mana batu tersebut itu adalah pernah waktu membangun Ka'bah itu berfungsi menjadi lift. Ngertos lift Bapak sekalian? Lift naik turun ngoten lho. Nate minggah lift nggih Bu, Mbak? Nate nggih. Nah niku kados ngoten niku. Seperti itu. Nabi Ibrahim itu ketika naik turun membangun Ka'bah itu menggunakan lift yang namanya makom Ibrahim ini. Subhanallah. Tapi atas kekuasaan Allah, tidak menggunakan mesin, ya. Menggunakan mesin. Atas kekuasaan Allah. Dan itu adalah bukti dari bagaimana karya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, sehingga ayatnya disebutkan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antara makom Ibrahim. Jadi yang menarik yang kita sampaikan,
bahwa dalam ayat ini itu disebut makom Ibrahim, dan semua manusia yang sampai ke sana pasti akan menemui yang namanya makom Ibrahim. Sebagai apa? Sebagai tanda, termasuk Ka'bahnya itu sendiri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah hidup manusia itu singkat. Gila Bapak Ibu sekalian. Hanya 65 tahun, 63 tahun, Mbah Ahmad 97 tahun ya. Diparingi bonus kalian Allah Subhanahu wa taala. Oke, tapi sebonus-bonusnya panjang usia manusia sampai 100 tahun itu masih tidak ada apa-apanya dibanding satu hari di akhirat. Satu hari di akhirat pinten tahun, Bu? 1000 tahun. Satu hari di padang mahsyar berapa tahun? 50.000 tahun. Manusia hidup berapa tahun? Oke. Nah, 70-80 tahun sebagaimana sabda Rasulullah SAW, manusia hambaku umatku itu kira-kira sama usianya denganku, lebih atau kurangnya, kata Rasulullah ya, sabda Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajarannya, karena usia kita pendek, maka kita harus meninggalkan karya. Tapi bukan untuk sok-sokan gitu ya, karya kita itu supaya dikatakan hebat, bukan. Karya yang bisa memberikan manfaat yang banyak untuk orang yang sudah kita tinggal, entah itu anak cucu kita, pokoknya orang yang yang masih hidup gitu. Misalnya pun apa karya kita, misalnya pun mesin, gitu ya. Kemudian kita membuat sebuah pengajian, kemudian kita sudah tidak ada, gitu ya. Nah, itu peninggalan kita. Nabi Ibrahim peninggalannya banyak gitu. Salah satunya adalah Ka'bah. Kemudian yang memanfaatkan jutaan manusia setiap tahunnya gitu. Sampai hari kiamat. Nah, itu. Jadi kita harus punya jejak kebaikan. Gitu ya. Kita kalau bisa dikenang harum namanya justru nanti pada saat ketika kita meninggal. Gitu ya. Jangan sampai kita itu dikenang ketika meninggal itu seolah-olah hidup atau tidaknya itu seolah kita tidak ada. Hidup kita kayaknya kok tidak dirasakan keberadaannya, ketika sudah tiada pun juga sepertinya biasa-biasa saja. Yang mengerikan itu adalah ketika sudah tiada malah kemudian orang-orang pada bersyukur, alhamdulillah wis mati. Nah, naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Kita harus berpikir ketika meninggal itu kira-kira gitu ya, orang-orang itu mengingat kebaikan kita dalam hal apa? Ngoten. Sampun dipikirkan ngoten Bapak Ibu sekalian? Harus sudah mulai dipikirkan sejak sekarang, karena itu menunjukkan kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada cerita Bapak Ibu sekalian, ada cerita memang 1-2 gitu ya. Ada manusia yang benar-benar ahli surga, hanya Allah yang tahu dan orang-orang tertentu saja. Dan kadang orang yang masih hidup itu taunya dia orang jahat, orang yang tidak baik gitu ya. Orang yang tidak baik, tapi ternyata kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga karena dikenalnya itu adalah orang buruk gitu ya, orang tidak baik. Padahal ternyata dia itu hanya menyembunyikan kebaikan, ya, menyembunyikan kebaikan. Ada cerita katanya di Turki pada zaman masa Khalifah Abdul Hamid, ya, seseorang yang katanya dia itu dikenang pada saat hidupnya itu sering bergaul dengan para pelacur-pelacur. Akhirnya kemudian meninggal, sampai kemudian meninggalnya itu tidak ada yang mau datang menyolatkan dan memulasari jenazah sampai dikuburkan. Ngoten sekalian. Tapi akhirnya kemudian ternyata yang menguburkan dan memulasari jenazah langsung Khalifah Abdul Hamid, subhanallah. Kenapa? Karena dalam doanya si orang tersebut, saya minta di jenazah saya itu diurus oleh seorang Khalifah Abdul Hamid, subhanallah sekalian. Nah, kenapa kok sampai demikian? Abdul Hamid sendiri kemudian bertanya-tanya, kok sampai demikian?
Sampai kemudian tidak ada orang yang mau. Diceritakanlah oleh si istrinya itu bahwasanya karena masyarakat di sini mengetahuinya dia ini adalah orang yang suka dekat dengan para pelacur. Gitu. Lah terus kenapa? Apakah emang benar dekat? Betul dekat, tetapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ternyata bukan melacur. Yang dilakukan adalah dia ngasih uang kepada para pelacur supaya meninggalkan kehidupan gelapnya. Besoknya lagi begitu punya rezeki, ngasih uang lagi, udah kamu berhenti dari pekerjaan ini, kamu butuh berapa untuk bekerja, ini saya kasih. Begitu pekerjaannya. Gitu ya, dari rezeki yang dia dapat. Akhirnya kemudian ternyata luar biasa. Allah kemudian masukkan ke dalam insya Allah husnul khotimah orang tersebut. Ini salah satu contoh. Jadi, tetapi akhirnya juga jadi cerita. Orang pada tahu juga orangnya baik kan gitu. Awal mulanya kemudian buruk gitu. Nah ini harus sekalian. Ini pelajaran pertama dari Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim itu terlahir dari keluarga yang menekuni kesyirikan, bahkan keluarga yang tokoh kesyirikan Bapak Ibu sekalian. Siapa bapaknya Nabi Ibrahim Bapak Ibu? Azar ya. Pak Azar ya. Azar ini bapaknya Nabi Ibrahim. Beliau ini adalah siapa Bapak Ibu? Ahli kesyirikan. Pembuat patung dan semua patung yang dibuat itu disembah oleh orang-orang. Berarti kan tokoh kesyirikan. Leres sekalian. Nah biasanya kalau bapak ibunya itu syirik, misalkan dukun gitu ya, nanti anak-anaknya pun juga dukun gitu. Betul nggak sekalian? Biasanya pun ngoten. Bahkan sampai keturunan, cucu-cucunya juga ada yang dukun gitu ya. Ya, yang dimaksud dukun yang syirik ya, bukan dukun bayi. Ini dukun bayi kan nggak syirik ya. Ngerti ya. Jadi seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim itu setelah walaupun bapaknya tokoh kesyirikan, justru beliau menjadi penentang nomor pertama dari kesyirikan. Bahkan layak dikatakan sebagai bapak tauhidnya sedunia. Gitu ya, bapak tauhidnya sedunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang syirik alias ahli tauhid. Apa pelajarannya Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ambil? Pelajarannya adalah kita kadang kemudian mengatakan saya orang bodoh, bapak ibu saya bodoh gitu kan, agamanya juga sangat terbelakang, minim dan seterusnya. Ya, saya jadi orang biasa-biasa saja gitu. Bukan begitu ya. Berarti maksudnya dari pelajaran kita bisa kita ambil, walaupun bapak kita, ibu kita, orang tua kita, nenek moyang kita itu adalah orangnya baik, bahkan kafir sekalipun, Bapak sekalian, itu tidak menjadikan alasan kita menjadi tidak baik. Ngerti sekalian? Tidak menjadi alasan kita menjadi orang yang ahli ibadah. Bahkan kalau perlu kita menjadi seorang dai. Gitu ya, Bapak sekalian, seorang mubaligh, seorang yang mengajak kepada kebaikan. Bapak sekalian, itu pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi ada dua pelajarannya. Pelajaran yang lain nanti kita akan sambung di lain kesempatan. Karena sudah jam 9 nih. Makatan bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, Ibu menawi sampun cekap nggih, waktunya sudah cukup. Saya mohon maaf bila banyak kekhilafan, kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Demikian Bapak Ibu, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.